Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Terkait dengan bulan November, Desember dan diprediksi akan puncaknya itu Desember dan Januari, kita himbau semuanya bahwa dalam menghadapi banjir, pertama kita masyarakat jangan panik. Keuntungannya atau peluang yang bagusnya bahwa Resiki ini sudah kerjasama dengan Indosemen. Jadi produk yang mereka hasilkan ini sudah ditampung oleh Indosemen. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat menarik bagi mereka. Sari berita jelang puncak musim hujan, BPBD Kota Cirebon meminta masyarakat lebih peduli dengan lingkungan. Penanganan sampah di Kabupaten Cirebon dibantu oleh salah satu perusahaan yang berpengalaman. Saya Lisma Juliasari, inilah berita daerah selengkapnya. Jelang puncak musim hujan, BPBD Kota Cirebon meminta masyarakat lebih peduli dengan lingkungannya masing-masing. Pola hidup kita artinya terkait terhadap lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Warga Kota Cirebon dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada saat musim hujan yang diperkirakan hingga bulan Februari 2023 mendatang. Hal itu dikatakan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cirebon Andi Wibowo kepada RRI. Andi Wibowo mengatakan memasuki musim hujan biasanya sering terjadi bencana seperti banjir dan rawan longsor di beberapa kawasan di Kota Cirebon. Tim BPBD Kota Cirebon sudah memantau ke wilayah rawan bencana. Menurutnya, Kota Cirebon terdapat beberapa titik yang menjadi perhatian serius BPBD untuk selalu waspada seperti wilayah Argasunya, Perumnas, dan pusat kota. Di Kota Cirebon juga banyak anak sungai yang sewaktu-waktu dapat meluap dan mengakibatkan banjir hingga ke pemukiman warga. Menurutnya, untuk mengantisipasi dampak tersebut, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Terkait dengan bulan November, Desember dan diprediksi akan puncaknya itu Desember dan Januari, kita himbau semuanya bahwa dalam menghadapi banjir, pertama kita masyarakat jangan panik, kita harus tetap tenang ketika memang bencana banjir itu datang. Kita harus tetap mewaspadai dan kita mulai dari lingkup terkecil lingkungan keluarga, kita amankan barang-barang berharga. Kemudian pola hidup kita artinya terkait terhadap lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Andi Wibowo berharap masyarakat lebih peduli dengan lingkungan masing-masing. Masyarakat juga harus waspada terhadap kondisi sekitar yang berpotensi bencana saat curah hujan tinggi. Lenggal Ferdiansyah melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud Kabupaten Indramayu mendorong 6 penghargaan sekaligus dalam program Guru Penggerak dari Balai Besar Guru Penggerak BBPP Jawa Barat. 5 penghargaan diraih guru perorangan dan 1 penghargaan lainnya diperoleh dalam kategori lembaga, dalam hal ini Disdikbud. Sekretaris Disdikbud Erni Heriningsih menjelaskan penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras semua pihak. Disdikbud sendiri selama ini terus bergerak untuk mensukseskan Merdeka Belajar dengan mendorong pengawas, kepala sekolah, guru dan juga murid untuk aktivitas akun belajar.id. Sementara itu, Bupati Indramayu, Nina Agustina merespon positif atas raihan penghargaan tersebut. Ia menyebut penghargaan ini untuk guru dan Disdikbud sebagai wujud majunya pendidikan di Kabupaten Indramayu. Penanganan sampah di Kabupaten Cirebon dibantu salah satu perusahaan yang berpengalaman dalam mengelola berbagai sampah. Selengkapnya dilaporkan Yulianti. Mereka sangat berharap bisa bekerja sama dengan Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon belum lama ini menerima kunjungan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, yaitu PT Riciki Solusi Indonesia. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon Iwan Ridwan Hardiawan menyampaikan perusahaan tersebut telah melakukan ekspos di hadapan Bupati Cirebon dan jajaran terkait lainnya, terutama niatan untuk berperan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon. Menurutnya keinginan itu sejalan dengan rencana DLH di mana TPA Kubang Delek untuk dioperasikan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu TPST.
Diakui perusahaan ini rencananya akan dilibatkan dalam proses pengolahan sampah di TPST dengan salah satu produknya adalah Refuse Derived Fuel atau RDF. Mereka terlibat di proses pengelolaan sampah di TPST dan produk mereka itu berupa RDF diantaranya. Keuntungannya atau peluang yang bagusnya bahwa Resiki ini sudah kerjasama dengan Indosemen. Jadi produk yang mereka hasilkan ini sudah ditampung oleh Indosemen. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat menarik bagi mereka karena apabila mereka berhasil atau bisa bermitra di Kabupaten Cirebon, maka akan lebih dekat kepada penerima produk. Selama ini mereka sudah berjalan di Bali dan produknya dikirim ke Cirebon, ke Indosemen. Mereka sangat berharap bisa bekerja sama dengan Kabupaten Cirebon untuk melakukan satu proses pengolahan sampah dan mereka akan diterima oleh Indosemen produk RDF-nya. Diakui Iwan Ridwan Hardiawan, perusahaan tersebut sudah berpengalaman dalam proses pengelolaan sampah di beberapa daerah. Kapasitas mesin pengelolaan sampah yang dimiliki bervariatif dan menyesuaikan tipikal daerah serta volume sampah. Seperti di Lamongan berkapasitas 50 ton, kemudian Jimbaran 150 ton, sedangkan TPST Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, menampung sampah sebesar 400 ton per hari. Sementara RDF merupakan teknologi pengolahan sampah melalui proses hemogenesis menjadi ukuran yang lebih kecil. Hasilnya sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran sebagai pengganti batu bara yang dibutuhkan oleh industri. Grand Final Bintang Radio 2022 diselenggarakan semalam di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Membawa RRI Cirebon sampai ke Grand Final. Grand Final Bintang Radio 2022 telah diselenggarakan tadi malam di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta dengan Dewan Juri Doa di Badeholo, Tri Utami, Purwacaraka, M. Ridwan Rais, dan Seno M. Harjo. Berdasarkan keputusan Dewan Juri diputuskan untuk kategori wanita, juara pertama diperoleh Serilia RRI Kupang, juara 2 Tri Handayani RRI Gunung Sitoli, juara 3 Yana RRI Kendari, juara harapan 1 Puji RRI Bandung, dan juara harapan 2 Ponam RRI Cirebon. Sementara untuk kategori pria, juara pertama Satrio RRI Jakarta, juara 2 Febrian RRI Medan, juara 3 Ajmi RRI Purwokerto, juara harapan 1 Raffi RRI Yogyakarta, dan juara harapan 2 Jat RRI Kendari. Kepala RRI Cirebon Dadan Sutaryana mengatakan juara-juara Bintang Radio 2022 diharapkan menjadi duta RRI untuk segala event dan dapat mengenalkan RRI ke masyarakat lewat dunia musik. Ia berterima kasih karena Ponam dapat membawa RRI Cirebon ke final Bintang Radio 2022 tingkat nasional. Yang jelas ini suatu prestasi yang membanggakan karena Ponam sudah berusaha untuk sampai ke grand final itu sudah alhamdulillah, dan ini pengalaman yang sangat berharga bagi Ponam itu sendiri, dan terima kasih sudah membawa RRI Cirebon sampai ke grand final. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi penyemangat untuk yang lain dan ke depan bisa lebih baik lagi. Sementara itu perwakilan RRI Cirebon, Ponam, yang mendapat gelar juara harapan 2 pada ajang Bintang Radio 2022 tingkat nasional, merasa senang bisa tampil pada malam grand final dan menjadi 5 besar kategori wanita tingkat nasional. Hal ini menjadi pengalaman berharga baginya karena mendapatkan banyak ilmu dan teman-teman baru selama masa karantina. Pokoknya aku senang banget deh udah masuk ke 5 besar nasional. Di pertama kali aku ikut Bintang Radio dan aku kayak sedih gitu mau berpisah sama teman-teman yang lain, dan selama seminggu itu seru banget, aku tuh kayak ngerasain momennya gitu bareng teman-teman di sana, latihan bareng, ketemu teman-teman, pokoknya aku seneng banget dan aku sedih banget ini akhirnya kita bakal berpisah gitu. Banyak banget aku belajar vokal, belajar stage act, belajar mental juga kita diajarin di sana, dan aku tuh kayak dapat teman-teman yang emang bener-bener baik-baik banget. Malam Grand Final Bintang Radio 2022 tingkat nasional juga dimeriahkan pengisi acara Citra Skolastika dan Rando Sembiring serta iringan musik oleh Aminoto Kosin. Aura Aulia melaporkan. Polres Majalengka rutin menggelar razia minuman keras dan narkoba. Razia dilakukan sejumlah tempat karaoke dan sejumlah kios yang diindikasi memperjualbelikan miras. Kasat Narkoba Polres Majalengka, AKP Tatang Sunaria mengatakan, razia ini dalam rangka mengantisipasi peredaran miras ilegal serta peredaran berbagai jenis narkoba. Sejumlah tempat hiburan karaoke yang ada di pesisir, petugas di antaranya Tiga Dara dan Karaoke Putrajaya di Jalan Kiai Haji Abdul Halim Majalengka
serta kios yang menjual minuman keras. Pada razia pengunjung, pegawai dan pemandu lagu di sejumlah karaoke tidak lepas dari pemeriksaan petugas. Sasaran lainnya mulai dari identitas KTP, miras, dan berbagai jenis narkoba. Hasil razia tidak ditemukan peredaran narkoba. Polres Kuningan menetapkan 2 orang pelajar yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus wafatnya pelajar di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kuningan. Kepada sejumlah wartawan, Kasat Reskrim Polres Kuningan, AKP M. Hafiz Firmansyah mengungkapkan, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus wafatnya pelajar MTS, yaitu DVN 15 tahun di Kecamatan Nusa Herang, kini kedua tersangka, MD dan AU, tengah memperdalam kasus keduanya, namun belum dilakukan tindakan penahanan karena keduanya masih di bawah umur. AKP Hafiz menuturkan, sebelum proses penetapan tersangka, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang diduga dalam kasus dugaan perundungan pelajar senior terhadap juniornya. Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Tim bola basket putra SMK Negeri 1 Lemah Sugih Majalengka dan tim bola voli putri SMA Negeri 1 Raja Galuh Kabupaten Majalengka berhasil menjadi juara turnamen bola voli Brimob Cup tahun 2022. Didominasi dari Majalengka dan kebetulan juga juara 1 juara 2-nya dari Majalengka, putra dan putri. Usai bertarung dengan ketat selama 1 minggu penuh dari mulai babak penyisihan hingga final, tim bola basket putra SMK Negeri 1 Lemah Sugih Majalengka dan putri dari SMA Negeri 1 Raja Galuh Kabupaten Majalengka berhasil menjadi juara dari turnamen bola voli Brimob Cup tahun 2022 usai menumbangkan lawan-lawannya di laga pamungkas yang berlangsung kemarin di lapangan bola voli Mako Batalion C pelopor Korps Brimob Jawa Barat di Talun Cirebon. Kepada RRI usai kegiatan, Danyon C pelopor Korps Brimob Jawa Barat Kompol Bagus Amrullah mengaku bangga akan kesuksesan turnamen bola voli Brimob Cup tahun 2022 dengan peserta mencapai 75 tim secara menyeluruh baik putra dan putri. Hingga laga final pun semua pertandingan tersaji dengan baik dan penuh keseruan di setiap laga pertandingannya. Ia pun mengucapkan selamat kepada para juara dan berharap ke depan bisa lebih sukses lagi. Alhamdulillah, untuk turnamen bola voli antar pelajar tingkat SMA sederajat wilayah 3, banyak sekali yang berpartisipasi. Untuk tahun pertama setelah vakum 24 tahun, didominasi dari Majalengka dan kebetulan juga juara 1 juara 2-nya dari Majalengka, putra dan putri. Ini mungkin tahun ke depan kita akan tingkatkan levelnya menjadi tingkat Jawa Barat. Ya. Tingkat Jawa Barat. Jadi diharapkan untuk para peserta ini perwakilan dari sekolahan bisa mempersiapkan diri dalam waktu kurang lebih 1 tahun untuk bertemu turnamen kembali Brimob Cup, seperti itu Kang. Lebih lanjut, Kompol Bagus Amrullah menegaskan dari ajang turnamen bola voli Brimob Cup tahun 2022 baik putra maupun putri diharapkan bisa melahirkan bibit-bibit pemain bola voli berkelas dan handal serta terbaik untuk daerahnya masing-masing yang bisa berlaga hingga ke pentas nasional bahkan dunia. Aji Satria melaporkan. Perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar tengah berlangsung. Euforia para pecinta sepak bola di seluruh dunia sangat begitu terasa, begitupun juga di tanah air. Tentunya semangat Qatar dalam menghelat ajang Piala Dunia 2022 diharapkan bisa menular ke negara lain, bahkan ke depan negara Asia bisa kembali terpilih menjadi tuan rumah. Berikut kita ikuti wawancara reporter Aji Satria bersama Sekretaris Umum KONI Kota Cirebon, Sri Mariati, dalam dinamika Piala Dunia 2022. Informasi Piala Dunia Qatar. Ibu Sri
Mariati sebagai tokoh olahraga Cirebon yang juga merupakan sekretaris umum KONI Kota Cirebon. Bagaimana nih Bu mengomentari pelaksanaan penyelenggaraan FIFA World Cup atau Piala Dunia untuk cabang olahraga sepak bola yang dihelat di Qatar tahun ini nih Bu? Luar biasa ya Mas Aji ya, Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2022 ini juga cukup dengan persiapan yang sangat matang ya, karena kita tahu bahwa beberapa infrastruktur yang dibangun oleh Qatar ini begitu gegap gempita menyambut Piala Dunia tahun 2022 ini, dan saya sangat senang ya pada tahun 2022 ini ternyata memang digelar di Timur Tengah gitu ya, dan kali ini sangat-sangat luar biasa. Nah, semangat Qatar dalam menyelenggarakan Piala Dunia menurut Ibu bagaimana Ibu? Iya, bahwa kita tahu di tahun 2002 ini kan Qatar menjadi perhelatan termahal ya. Betul. Di sepanjang sejarah pertandingan sepak bola akbar ini ya. Karena pihak tuan rumah ini setahu saya, yang saya baca dari berita, dia menggelontorkan dana itu hampir sekitar 3,334 triliun ya. Betul. Iya, dan ini kan tentunya dana yang fantastis ya, hampir dari 20 kali lipat lebih dalam pertandingan yang sebelumnya. Dan kita tahu bahwa Piala Dunia yang sebelumnya saja kan nggak banyak ya. Betul. Di Rusia juga mengeluarkan dana sekitar 11 miliar kalau tidak salah. Di 2014 Brasil hanya sekitar 15 miliar. Tapi ini 3 triliun gitu. Jadi artinya bahwa Qatar memang sangat luar biasa mempersiapkan dirinya, dan saya kira tentunya Qatar juga kalau kita bisa melihat orang pada akhirnya keuntungannya apa sih yang didapat, saya kira ekonomi juga di sisi lain orang juga nanti akan melirik Qatar ya, bukan hanya sebagai perhelatan sepak bola internasional, tetapi juga saya melihat bahwa Qatar ini bisa menjadi kunjungan wisata yang memang juga sangat luar biasa, sehingga saya kira kedepannya Qatar ini akan banyak dikunjungi setelah perhelatan internasional ini, karena kita bisa tahu di Piala Dunia aja kita tahu 1 juta orang ini kan menonton ya pertandingan secara langsung di Qatar, dan kita bisa lihat Piala Dunia di akhir tahun ini kan diprediksi 5 miliar penonton ya, sehingga saya kira ini juga Qatar juga tidak sia-sia mengeluarkan apa yang sudah dia, karena bisa saja keutuhannya bisa lebih dari itu kan, karena setelah betul, karena di tahun 2022 ini Qatar begitu membangun roda perekonomian di Timur Tengah kan, antusiasme masyarakatnya juga, masyarakat dunia juga sangat besar ya terhadap perhelatan di Qatar ini, seperti itu. Bu, keterlibatan peran perempuan nih Bu, kalangan perempuan di Piala Dunia. Ya, karena sejalan dengan perkembangan zaman ya, saya kira olahraga ini sudah tidak bisa langsung dikategorikan dengan jenis kelamin ya. Karena akhirnya semua olahraga baik laki-laki ataupun perempuan, dia bisa ikut saja terjun langsung sebagai pemain, sebagai mungkin komentator atau mungkin wasit dan yang lain sebagainya. Saya kira memang olahraga ini juga sudah menjadi industri yang tidak lagi ditentukan oleh jenis kelamin. Harapan Ibu ke depan nih Bu dari pelaksanaan penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar nih Bu, untuk dampak positif ke depan seperti apa nih Bu? Mudah-mudahan karena ini sudah Timur Tengah ya, mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan Asia lah. Asia lagi Bu ya? Di Asia lagi kan, atau barangkali di Asia Tenggara lah gitu ya, bisa menjadi perhelatan Piala Dunia, karena Asia mungkin dulu sudah kita pernah Jepang, Korea Bu ya? Ya, Jepang, Korea sudah, dan mungkin bisa minggir ke Asia Tenggara. Mudah-mudahan mungkin bukan hanya Indonesia, ke depannya bisa direncanakan juga menjadi tuan rumah di Piala Dunia yang tentunya ini menjadi gegap gempitanya di pesta olahraga sepak bola dunia. Baik, Oke, Ibu baik Sri. Mas Haji. Terima kasih Bu Sri. Sami-sami, sama-sama Mas Haji. Demikian informasi Piala Dunia Qatar. Pendengar, tradisi leluhur yang terpelihara secara turun-temurun menjadi salah satu aset budaya lokal. Kuningan, yang merupakan kabupaten di Jawa Barat, memiliki beragam kearifan lokal tersebut, di antaranya adalah prosesi kawin cai. Untuk mengetahui tradisi tersebut, segera kita akan ikuti bersama laporan Yulianti. Kuningan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dikaruniai banyak destinasi wisata alam dan tradisi budaya warisan para leluhur. Di antaranya yang masih terpelihara adalah kawin cai. Inilah sumber mata air Tirta Yatra di situs Balong Dalem, Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, yang nantinya akan disatukan dengan air yang berada di objek wisata Cibulan. Dalam prosesi
Kawin Cai. Apa dan bagaimana prosesi Kawin Cai? Kita ikuti selengkapnya penelusuran kami. Upacara adat Kawin Cai yang dilakukan warga Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, menjadi tradisi kebudayaan lokal yang dilakukan secara turun-temurun. Menurut sesepuh adat Desa Babakan Mulia, Jaja Abdul Rahman, upacara tradisi Kawin Cai merupakan bagian dari masyarakat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberadaan sumber mata air Balong Dalem yang tidak pernah surut dan telah memberi manfaat bagi 7 desa di sekitarnya. Ya, untuk masyarakat sih sebagai ungkapan rasa syukur aja, Bu, gitu. Sebagai ungkapan rasa syukur dengan keberadaannya sumber mata air Balong Dalem ini yang nggak pernah kering dan bisa mengairi sawah-sawah mereka gitu. Nah, adapun awalnya dilaksanakan Kawin Cai, para sepuh juga tidak ada yang tahu siapa yang pertama melaksanakannya tuh ya. Tapi kalau melihat dari sejarah-sejarah kejadian-kejadian yang ada di Balong Dalem, seperti perkawinan antara Kebaulan dengan Putri Dewi Sri dari Cibulan, yang tepatnya ibu sumber mata air sana, itu juga bisa merunut ke sana. Juga dengan terjadinya perkawinan Putri Mangpuah-Puah dari Balong Dalem dengan Pangeran Raja Galuh Pakuan, tepatnya untuk kawin sana gitu. Nah, dengan kejadian perkawinan itu barangkali karena waktunya berbarengan, kalau dulu mah dilaksanakan setiap tanggal 30 Rajab, tapi sekarang dirubah ya, mengingat penting ada suatu event-event tertentu di Kuningan, ialah dalam rangka menyesuaikan waktu dengan kegiatan event-event seperti Sabtonan dan jadi dirubah pelaksanaan hampir setiap bulan Oktober yang ada malam Jumat Kliwonnya pelaksananya itu. Prosesi Kawin Cai dengan mengalirkan air kendi percampuran air Tirta Yatra dengan air Cikembulan dilakukan di sumber mata air yang terdapat batu besar bernama Batu Kawin. Pas jam 7 hari Kamis, jam 7 pagi hari Kamis ya, ritualnya awal-awal sekali itu sesepuh di sini paling 10 orang ya berkumpul jam 7 itu membawa 2 ekor kambing hitam, lalu disembelih di situs Batu Kawin. Nah, udah itu si kambing teh udah disembelih itu dibawa, kalau dulu mah dimasak di sini ya, dimasak di sini buat makan bareng-bareng dengan masyarakat gitu. Nanti kan ada acara semacam botranan gitu ya kalau bahasa Keramah. Nah, itu si kambing itu sekarang mah dibawa ke perkampungan lagi untuk dimasak, diolah bahan makanan yang nanti pas jam 12 ya secara spontan. Kalau dulu mah ada bunyi gong di sini, bunyi gong. Secara spontan masyarakat tuh pada datang ke sini dengan membawa tumpeng-tumpeng gitu ya. Terus macam-macam juga hasil tetanen gitu. Nah, untuk semacam ya untuk makan bareng-bareng gitulah di sini. Nah, dengan lauh yang tadi kambing tersebut gitu. Tepatnya di situ Karangmangu namanya. Gitu. Nah, terus pas jam 12 itu tuh ya sesepuh di sini tuh menunjuk salah seorang petugas khusus. Kalau dulu mah kuncen di sini ya, tapi sekarang mah udah nggak ada kuncennya, jadi ya yang ditunjuk oleh pemerintahan desa aja ya, untuk mengambil air dari sini dibawa ke Cibulan. Nah, dari Cibulan si air dikucurkan ke Sumur 7. Udah gitu si petugas tuh minta lagi air Sumur 7 untuk dibawa lagi ke sini untuk campurkan lagi dengan mata air itu Tirta Yatra namanya, Balong Dalem. Prosesnya kayak gitu aja. Iya, ada dulu sumber mata air gitu. Menyatukan, bukan menyilangkan. Menyatukan. Iya. Ke Cibulan, dari Cibulan ke sini. Setelah percampuran air Tirta Yatra dan Cikembulan dalam wadah kendi itu,
jika dulu diperebutkan warga, namun kini diubah dengan simbol, yaitu sebagian dipakai siraman kepada beberapa tokoh masyarakat yang bertugas mengatur pengairan. Nah, kalau kita ngambil airnya pakai kendi. Pakai kendi. Itu ada khusus kendinya, udah dari dulu kan ini. Iya, ada. Satu kendi aja. Cuma kan cuma satu kendi kita. Nah, terus setelah acara tersebut, kadang kita di sedikit di pulas-pulas ya, pokoknya ditata-tata gimana caranya. Kalau dulu kan setelah upacara adat tersebut, masyarakat secara spontan itu berebut air ya Bu, air yang udah dikawinkan tuh dengan bawa lodong di rumah gitu. Tapi sekarang mah kan udah makin modern kali, jadi masyarakat udah tidak begitu ya. Nah, kalau dulu masih air lodong tuh dibawa ke sawah masing-masing sebagai air bibit buat menyuburkan tanah. Nah, kalau dulu mah gitu. Tapi sekarang mah kan harus pakai pupuk apa ya. Nah, sekarang mah diubah menjadi sebagai simbol saja, yaitu si air yang udah dikawinkan dalam bejana ya, dalam bejana, kalau di sini megentong namanya. Nah, itu suka dipakai siraman buat para ekbang yang dari 7 desa tersebut sebagai simbol untuk penyuburan tanah-tanah di wilayah mereka gitu. Nah, itu juga ya kalau ada gitu. Biasanya ada gitu biasanya. Nah, 7 desa itu Desa Babakan Mulia, Desa Jalaksana, Desa Gera Tengah, Desa Ciniru, Desa Sadamantra, Desa Manis, Desa Padamenak. Nah, itu 7 desa yang sedikit banyak mengambil manfaat dari Balong Dalam. Upacara tradisi kawin cai diartikan lebih luas, yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa air. Sejarawan Tendi Ceske menuturkan, dari prosesi ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diinginkan haruslah melalui sebuah usaha atau ikhtiar. Jadi tradisi kawin cai merupakan sebuah kepercayaan pada masa lalu yang memang kemudian dilestarikan oleh masyarakat kita untuk mengingat dan juga memanfaatkan air itu sebagai media yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena kalau misalkan kita dalami lebih dalam, itu maka kita akan menemukan bahwasanya manusia itu tidak bisa hidup tanpa air. Dan memang air ini ketika ada tradisi untuk menyatukan dari beberapa tempat merupakan sebuah ikhtiar bagi masyarakat pada masa itu yang menandakan bahwasanya untuk melakukan sesuatu itu diperlukan usaha, diperlukan sebuah proses yang tidak bisa jadi dalam waktu yang singkat atau sebentar saja. Jadi kawin cai adalah sebuah proses dari sebuah tradisi dari masa lalu yang memiliki banyak sekali hikmah dan juga teladan yang nilai-nilainya itu bisa dimanfaatkan bagi masyarakat kita. Kawin cai merujuk kepada sebuah pertemuan di antara air-air yang bersumber dari beberapa tempat. Upacara ini masih lekat di tengah masyarakat tradisional. Bahkan kepercayaan masyarakat pada masa itu masih dipercaya oleh masyarakat sekarang. Untuk pelaksanaan tradisi ini mengikuti dari kebiasaan yang berkembang di masyarakat setempat. Jadi pelaksanaannya ini memang kita tidak bisa menentukan kapan ya, tapi diperhitungkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena perhitungan ini biasanya mendekati dengan musim-musim yang dekat dengan kegiatan aktivitas penduduk itu sendiri. Ada yang melaksanakannya setelah panen, ada yang melaksanakannya pada awal musim untuk penanaman dan lain sebagainya. Karena memang untuk masyarakat pada masa itu menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan juga alamnya. Namun memang tradisi-tradisi seperti itu mengikuti dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Sehingga kalau kita lihat akan terjadi perbedaan, entah itu dalam masalah waktu atau juga dalam masalah kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik dari aktivitas kawin cai tersebut. Kawasan situs Balong Dalam, Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, tempat dilaksanakannya proses kawin cai, memiliki lahan seluas 6 hektar.
Pengelolaannya dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kuningan. Manajer Marketing Perumda Aneka Usaha, Dwiki Oktaviano mengatakan, dalam pengelolaan destinasi wisata ini tetap mengutamakan kerjasama dengan warga sekitar. Kalau untuk Perumda Aneka Usaha dan warga sekitar mungkin tetap kita menjaga kebersamaan karena yang kita kelola ini ada salah satu sumber mata air yang memang digunakan untuk kegiatan masyarakat sekitar, bahkan 7 desa itu menggunakan air dari balong dalam ini. Jadi untuk kerjasama atau kerjasama dengan warga sekitar itu kita jaga erat. Tradisi leluhur masyarakat Babakan Mulia Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang sudah berlangsung turun-temurun akan tetap lestari seiring dengan keguyuban masyarakat untuk melaksanakan upacara adat Kawin Cai di situs Balong Dalem. Upacara tradisi Kawin Cai di Desa Babakan Mulia Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan menyeratkan tingginya kesadaran masyarakat bahwa hidup manusia sangat tergantung dari berkesinambungannya ketersediaan air. Kearifan lokal ini harus terus kita pelihara dan harus kita jaga sampai kapanpun. Yulianti, RRI Cirebon, melaporkan. Saudara, sekian berita daerah kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.